Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyati, mahasiswa dari Akademi Refraksi Optisi Indonesia. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming. Sebenarnya apa sih definisi atau arti dari pemanasan global? Pemanasan global itu kenaikan suhu rata-rata bumi yang di daratan, di lautan maupun di atmosfer yang disebabkan oleh adanya gas-gas rumah kaca. Penyebab dari adanya gas rumah kaca ini yaitu yang pertama asap pembakaran bahan bakar fosil seperti bensin, solar, batu bara, dan lain sebagainya yang dapat menghasilkan gas karbon dioksida atau yang biasa disebut CO2. Yang kedua, penggunaan CFC atau klorofluorokarbon, yaitu yang biasa dipakai pada penggunaan AC dan kulkas sebagai pendingin. Terus selanjutnya yang ketiga adalah pembakaran hutan atau pembukaan lahan dengan cara membakar hutan, itu juga akan menimbulkan gas karbon dioksida. Yang keempat, penebangan liar, karena pohon itu berfungsi mengikat gas karbon dioksida yang ada di udara. Jadi kalau pohon-pohon itu ditebang, maka gas CO2 yang ada di udara itu akan semakin meningkat. Yang kelima yaitu limbah dari peternakan dan pembusukan sampah. Limbah dari peternakan seperti ini ya, peternakan sapi ini akan menghasilkan feses atau kotoran. Kotoran ini akan menimbulkan gas metana yang juga akan dipancarkan ke atmosfer. Nah, pemanasan global ini terjadi ketika cahaya matahari jatuh ke bumi, kemudian sebagian akan diserap ke bumi dan sebagian lagi akan dipancarkan ke atmosfer. Karena adanya gas-gas seperti CFC, nitrogen oksida, metana, karbon dioksida, maka matahari akan terperangkap di atmosfer ini sehingga tidak bisa keluar, sehingga dia akan dipantulkan lagi ke bumi sehingga bumi ini suhunya akan terus meningkat. Dampak dari pemanasan global yaitu yang pertama kenaikan suhu bumi seperti yang tadi saya katakan, yang kedua mencairnya es di kutub, yang ketiga naiknya volume air laut. Ketika es di kutub mencair, secara otomatis air di permukaan laut akan meningkat dan merendam daratan-daratan yang ada di sekitarnya. Terus kemudian yang keempat adalah rusaknya ekosistem. Seperti yang kita ketahui, contohnya beruang kutub itu kan hidupnya di kutub. Kalau kutub itu esnya mencair, secara otomatis beruang kutub akan kehilangan habitatnya dan akan terancam punah. Bagaimana cara mengatasi pemanasan global? Yang pertama, dengan hemat energi. Contohnya apabila itu bepergian yang jaraknya dekat, bisa dengan jalan kaki atau naik sepeda. Jadi mengurangi pembakaran bensin pada sepeda motor. Yang kedua, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Contohnya biofuel, biogas, sel surya, pembangkit listrik tenaga air atau tenaga air. Selanjutnya yaitu menggunakan pupuk organik. Kenapa? Karena pupuk kimia itu mengandung zat nitrogen oksida yang apabila menguap juga akan bisa menyebabkan salah satu gas rumah kaca. Selanjutnya adalah melakukan 5R, yaitu reduce, mengurangi plastik. Misalnya kalau ibu-ibu belanja ke pasar biasanya kan banyak dibungkus sama plastik, kita gunakan tas, jadi mengurangi penggunaan plastik. Selanjutnya adalah reuse. Reuse itu misalnya sedotan, biasanya kan kita pakai sedotan plastik, diganti dengan sedotan yang dari stainless bisa. Terus kemudian recycle, misalnya tas bungkus kopi itu dibikin kerajinan tas seperti itu misalnya. Terus kemudian replace itu mengganti misalnya ketika kita berbelanja mengganti kantong kresek dengan keranjang. Dan yang kemudian selanjutnya adalah replant itu menanam kembali.
seperti reboisasi, menanam pohon kembali sehingga pohon-pohon itu nanti diharapkan bisa menyerap gas-gas karbon dioksida yang ada di udara. Demikian, apakah bisa dimengerti, Ibu? Ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Terima kasih banyak. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.